Dan ternyata benar, Pak Isa itulah yang datang ke situ. Dia ingin melakukan ritual terakhir untuk membunuh anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Pada kesempatan kali ini, Kang Komeng akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh Ibu Ana yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat. Tepatnya ini di bagian timur Nusa Tenggara Barat. Tapi sebelum ke ceritanya, teman-teman apabila menyukai cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri atau cerita-cerita mistis, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Kang Komeng. Oke, baik, kita ke ceritanya. Sekitar tahun 1980-an, Ibu Ana dan suaminya ini menikah. Nah, 1 tahun berikutnya Ibu Ana ini dikaruniai anak perempuan, kan? Nah, di daerah Nusa Tenggara Barat ini pada tahun 1980-an ya masih cukup jarang lah orang tinggal. Apalagi ini di daerah bagian timur Nusa Tenggara Barat. Jadi memang aura mistis dan masalah-masalah mistis itu cukup masih kental di daerah situ ya. Nah, pada usia kandungan Ibu Ana ini 10 bulan dan mungkin hampir melahirkan, suami Ibu Ana ini mengalami sebuah kejadian aneh waktu beliau ini pulang dari sekolah. Kebetulan kan mereka berdua ini sama-sama pegawai negeri, sama-sama guru gitu. Nah, suaminya ini pulang dari sekolah, jalan kaki dari sekolah pulang ke rumah, ketemu dengan salah satu orang bapak. Nah, bapak ini selalu bertanya kepada suami Ibu Ana ini. Tetapi pertanyaan yang kali ini cukup aneh. Nah, pertanyaannya itu adalah, gimana kabar anaknya? Baik-baik aja kah? Nah, suami Ibu Ana ini bertanya-tanya dalam hati, ada apa kok bapak ini kok tumben bertanya seperti itu gitu. Pas sampai di rumah, suaminya ini bertanya ke Ibu Ana, Bu, anak kita baik-baik aja kan? Iya, kok tumben bapak tanya, ada apa gitu. Nah, Ibu Ana pun merasa curiga, kenapa suaminya kok bertanya seperti itu gitu. Tadi saya berjumpa dengan Pak Isa. Nah, kebetulan nama bapak ini Pak Isa. Bertemu dengan Pak Isa. Pak Isa kok nanya begitu gitu. Tumben sekali beliau ini nanya begitu ke saya, menanyakan anak kita Heni ini. Padahal anaknya Bu Ana ini memang setiap malam itu menangis. Setiap malam selalu menangis. Nah, Ibu Ana dan suaminya mungkin menganggap ini hal yang biasa gitu bagi anak kecil kan, mungkin pingin nyusu atau mungkin dia pup dan lain sebagainya ya kan. Kita kan nggak tahu, namanya juga anak kecil, taunya kan cuma menangis. Nah, hari berikutnya anak ini makin menangis. Hari berikutnya demam tinggi, menangis. Suami Ibu Ana ini makin curiga. Begini anak saya semenjak Bapak Isa ini bertanya begitu. Karena setahu suami Ibu Ana, Bapak Isa ini memang dia dukun, orang pintar gitu. Di kampung suami Ibu Ana ini memang dia terkenal. Bahkan mungkin si daerah situ orang sudah kenal bahwa Pak Isa ini orang yang supranatural gitu. Dia seorang dukun gitu kan. Nah, curiga, suami Ibu Ana ini curiga gitu. Akhirnya terus menerus kejadian setiap hari itu seperti itu. Pada usia anak ini sekitar masuk 1 tahun 8 bulan, makin jadi anak ini makin nangis, makin rewel, makin tidak bisa diurus gitu, dan badannya pun makin kurus. Kejanggalan ini membuat suami Ibu Ana ini bertanya-tanya gitu. Akhirnya suami Ibu Ana ini mengambil tindakan. Dia pulang ke kampungnya, dia bertanya ke orang tuanya, Pak, anak saya ini kok menangis begini setelah Pak Isa itu bertanya kepada saya sekitar 6 bulan yang lalu itu
bertanya bahwa gimana kabar anak saya gitu. Nah, bapaknya suami ibu anak ini langsung mengatakan, wah ini ada yang tidak beres dengan Pak Isa, kita harus cari tahu. Saya sampaikan ke kamu bahwa mulai besok-besok kamu harus ronda malam di sekitar rumahmu, atau kamu sembunyi-sembunyi, karena pasti terjadi sesuatu. Karena Pak Isa ini sangat-sangat mungkin melakukan hal itu, karena Pak Isa pernah merasakan dendam terhadap keluarga kita masalahnya. Nah, cerita ini mulai membuat suami ibu anak itu merasa khawatir sekali. Akhirnya suami ibu anak pulang, ketemu dengan ibu anak dan bicara dengan mertuanya. Nah, mertuanya pun memanggil beberapa anak laki-lakinya, menantu laki-lakinya, anak laki-lakinya dipanggil, dikumpulin di rumah itu. Nah, ipar-iparnya dari suami ibu anak ini pun mengatakan, ayo kita ronda malam, kita lihat apakah benar Pak Isa inilah yang melakukan hal itu, gitu kan. Setiap malam begitu, tapi tidak nampak juga, gitu kan. Nampak juga Pak Isa tidak pernah hadir. Seminggu mulai berjalan begitu, tiba-tiba anaknya Bu Ana ini jatuh sakit, panas, dingin, demam, sudah tidak karuan. Suami ibu Ana makin stres melihat anaknya begitu, stres luar biasa. Akhirnya dengan tekanan yang begitu luar biasa dan emosi yang begitu tinggi, suami ibu Ana mendatangi rumah Pak Isa. Dia bertanya ke Pak Isa apa yang dilakukan terhadap anaknya. Tapi Pak Isa mengatakan, oh tidak tahu, saya tidak pernah melakukan hal apapun untuk anak kamu, gitu kan. Nah, curiga, makin curiga, karena kenapa? Suami ibu anak ini melihat ada kejanggalan dari istri Pak Isa ketika mereka berbicara itu, dan istri Pak Isa merasa ada sesuatu yang salah. Nah, akhirnya suami ibu anak ini memutuskan untuk pulang. Dia pulang, dia mempersiapkan segalanya, dan dia tidak melakukan ronda malam dan apapun, tetapi dia tidur di emperan rumahnya, tidur sembunyi di emperan rumahnya. Karena di daerah NTB bagian timur itu rata-rata pada saat itu tahun 80-an, rumah-rumah itu rumah panggung, rumah dari kayu, rumah panggung, yang hampir semua rumah di sana di depan atau di sampingnya ada semacam teras gitu. Semacam teras untuk duduk-duduk keluarga biasanya. Nah, pada saat itu suami ibu anak ini dia tidur di situ. Tepat sekitar jam 1 dini hari, ada seorang laki-laki tua yang datang ke halaman rumah ibu anak. Tetapi terlihat samar oleh suami ibu anak ini karena dihalangin oleh pohon-pohon pisang. Kebetulan di situ di samping itu banyak pohon pisang. Akhirnya suami ibu anak tidak mengambil tindakan apa-apa, dia justru mengintip, melihat, dan ternyata benar, Pak Isa itulah yang datang ke situ. Dia ingin melakukan ritual terakhir untuk membunuh anak ini. Nah, suami ibu anak pun mengambil tombak pada saat itu. Takut ketahuan sama Pak Isa, dia pelan-pelan dari teras rumah itu, dia pelan-pelan. Pada saat yang tepat, suami ibu anak melemparkan tombak itu kepada Pak Isa. Nasib baik Pak Isa, tombak itu mengenai pohon pisang. Akhirnya Pak Isa lari, dikejarlah oleh suami ibu anak ini sampai ke rumah ibu Pak Isa. Tetapi Pak Isa tidak ada di rumah. Nah, pulang dari situ sekitar jam 8 pagi, anaknya ibu Ana meninggal dunia. Dengan rasa yang begitu marah, emosi yang begitu luar biasa, akhirnya suami ibu Ana ini memutuskan untuk mau pergi ke rumah Pak Isa setelah penguburan anaknya. Tetapi dilarang oleh mertua dan keluarganya. Jangan, biasanya orang-orang yang seperti ini setelah targetnya meninggal, dia akan datang mengambil
sesajen ataupun sesuatu yang dia simpan di salah satu rumah itu, atau nanti akan datang ke kuburannya. Biasanya begitu. Akhirnya suami Ibu Ana memutuskan, ya sudah, saya ikutin apa yang disampaikan oleh mertua dan keluarga besarnya kan. Nah, pada malam pertama mereka menunggu di kuburan, tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan ternyata Pak Isa itu mendatangi kuburan anak Ibu Ana itu pada malam ke-7 meninggalnya anak Ibu Ana. Pada malam ke-7 Pak Isa dipergokilah oleh orang-orang kampung yang ada di daerah situ, yang sedang kebetulan baru pulang dari sawah malam-malam itu gitu. Dikejar, akhirnya ketahuan dan ditangkap, dibawalah ke polisi, dan akhirnya Pak Isa dihukum dengan hukuman 5 tahun penjara dan dikeluarkan surat kuning namanya. Kalau dia melakukan hal itu, dia akan ditembak mati. Jadi itu ceritanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.